Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan di bulan Juni untuk kalian para Gemini. Birthday ya, selamat ulang tahun buat Gemini. So, ini bacaan untuk Gemini di bulan Juni. Kita lihat ya. Oke, Juni. Bulan ulang tahunnya si Gemini. Saya buka satu kartu dulu dan ini ternyata energi tanah tentang karir, keuangan, dan bisnis. Nine of Autumn atau Nine of Pentacles. Biasanya sih bagus, prosperity gitu ya, atau kabar baik. Coba kita baca dulu ya, saya baca dulu. Reward yourself, Reward yourself for all your hard work, being happily and successfully self-employed, cherishing your time alone. Semua usaha kalian di bulan Juni itu patut diapresiasi oleh siapa? Ya kalian sendiri, ya kan? At least kalian sendiri. Jadi beberapa hal mengenai karir, keuangan, dan bisnis memang lagi bagus nih di bulan Juni untuk kalian para Gemini gitu. Terus kasih self reward, jadi nggak usah terlalu, bukan berarti tidak boleh bekerja keras ya Gemini, boleh. Tapi ya perhatikan juga diri sendiri. Oh ya, untuk Gemini yang mau ngasih hadiah ulang tahun buat diri sendiri, mau jalan-jalan, healing, apapun itu, monggo silahkan ya. My dear Gemini, saya buka kartunya untuk apa yang akan terjadi di bulan Juni. Yang pertama, kenapa heartbreak? Ada yang patah hati, sakit hati ini. Ada third party situation juga percintaannya. Keuangan karir bagus, tapi percintaannya ada Gemini yang berada di situasi menjadi orang ketiga atau diduakan. Atau kalau kalian yang jadi orang ketiganya jangan ya, jangan. Ada the lovers, ini kartunya Gemini sih sebenarnya ya kan. Kalian tuh sebenarnya punya pasangan jiwa, tapi bukan laki orang, oke? Oke, beberapa kalian masih bingung dengan masa depan, bulan Juni juga ya masih kayak gitu. Merasa kesuksesannya masih jauh nih. Tapi kalau dilihat di sini kayaknya personal life, bukan kesuksesan pekerjaan. Pekerjaan baik-baik saja, tapi giliran personal life, nah di situ deh. Jangan khawatir. Five of Pentacles. Oke, kita ulas satu persatu. Ya, tambahannya pakai kartu yang ini. Nggak akan lama bacaannya karena saya keburu-buru bikin yang lain juga ya, biar nggak pada protes disangka di anak tiriin. Oke, di awal bulan Juni terjadi heartbreak ya, atau sakit hati, dikhianati, dizolimi. Tapi ini memang mostly masalah personal ya. Kalau kalian misalnya menyukai laki orang atau kesannya saya Gemininya cewek ya, padahal nggak selalu cewek kan, cowok juga bisa. Atau istri orang gitu lah ya, pacar orang itu kalian akan tambah sakit hati. Di awal bulan terasa banget ketika kalian menyukai seseorang yang lain yang udah punya. Terus kalian tetap bertahan di hubungan apapun itu, HTS atau apapun itu, friend with benefit atau apapun itu, kalian yang akan sakit hati. So, di awal bulan Juni memang beberapa hal yang akan terjadi di hidup kalian justru menyedihkan atau menyakitkan. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa enjoy dengan yang lain, karena untuk pertemanan, karir, keuangan, dan bisnis masih baik-baik aja. Cuma percintaannya yang lagi turun. Oke? Ya, memang anything can happen atau anything is possible dengan adanya kartu The Magician. Tapi kan mengambil sesuatu yang bukan buat kalian atau punya kalian itu ya nggak baik ya kan. Jadi ya coba dimintakan atau di wish atau dimanifestasikan yang baik-baik aja. Karena kalaupun kalian bisa merebut milik orang atau mengambil milik orang apapun itu,
ujung-ujungnya juga kalian nggak akan happy gitu. Dan di awal bulan terasa banget ada keinginan dari Gemini untuk melakukan hal itu, tapi akhirnya ya tetap aja nanti Gemini yang kalah. Jadi don't. Pesan yang kedua di awal-awal bulan, manifestasikan segala sesuatunya aja atau pusatkan perhatian kalian segala sesuatunya itu di pekerjaan, karir, dan keuangan. Ya, gampang percintaan mah ngikutin ya Gemini ya. Oke. Ikuti intuisimu, ini ada The High Priestess, intuisimu dan juga apa yang menjadi apa ya bilangnya ya, visi dan misi hidupmu lah ya. Itu apa gitu, itu yang diikutin karena memang semesta tuh ngembaliin kalian ke keadaan kalian yang seharusnya gitu. Masih di awal-awal bulan, Gemini memang akan mendapatkan kebahagiaan dengan adanya beberapa opsi atau pilihan yang bisa kalian pilih dan memang diberikan oleh semesta atau restui oleh semesta sebagai pasangan jiwa kalian. Tapi bukan berarti tentang percintaan aja ya, bisa tentang pekerjaan juga, dapat yang klik dengan kalian, perusahaan yang klik dengan kalian, misal pekerjaan yang seperti itu. Dan juga beberapa hal yang menuntut kalian itu memilih gitu. Dan pilihan itu pilih yang direstui oleh semesta. Terus kalau ada yang tanya, Mbak Lucy gimana caranya milih yang direstui oleh semesta? Ya sebenarnya ciri-cirinya kalian mah udah tahu lah ya, sebagai orang dewasa yang menonton ini. Segala sesuatu yang milik orang lain apapun itu bentuknya itu tidak baik. Jadi yang perlu kalian ambil adalah yang buat kalian, itu yang direstui oleh semesta. Dan ya bagus banget ini ada The Star. Kalau kalian berhasil mengendalikan diri kalian untuk mendapatkan apa yang sesuai dengan takdir kalian, ya future-nya bagus ya kan. Masih di awal bulan akan ada hal luar biasa terjadi untuk kalian para Gemini sehubungan dengan pilihan kalian, pilihan masa depan kalian, pilihan karir, keuangan, dan bisnis. Pilihan percintaan juga, cuma tadi warningnya udah dari depan ya. Kalau dia bukan punya orang, ya laki orang, istri orang, pacar orang, itu bisalah dilanjutin ya. Untuk Gemini-Gemini yang masih single dan sekarang sedang bersama seseorang, lihat itu aja. Kalau itu memang masih mungkin untuk dilanjutkan, lanjutkan. Tapi kalau itu bukan buat kalian, nggak usah. Oke. Diperlukan kindness. Masih di awal bulan, kindness yang di sini memang dari semesta ya. Kindness yang di sini adalah semesta tuh kasih hadiah dalam tanda kutip ya, hadiah ulang tahun untuk para Gemini. Jadi di awal-awal bulan tuh kalian memang diberikan banyak berkat, diberikan banyak kebaikan melalui yang terjadi di kehidupan kalian, entah itu pertemanan, entah itu pekerjaan dan lain sebagainya. Mulai di pertengahan bulan mulai terjadi konflik batin, di mana ketika kalian melihat apa yang kalian jalani sekarang itu kok kayaknya kurang ya. Two of Wands-nya terbalik. Kenapa kalian berasa kurang? Pasti ada sebab akibatnya dong ya. Pasti ada hal-hal yang bikin kalian berpikir seperti itu. Gemini, kalian tuh diberkati oleh kepribadian yang bisa switch dengan cepat ya. Jadi kayak tergantung keadaan nih. Kalau keadaannya begini, langsung si Gemininya berubah menjadi sesuai dengan keadaan tersebut gitu. So itu yang perlu dijalankan sebenarnya. Bukan berarti masa depan kalian itu masih abu-abu atau kurang baik dan lain sebagainya. Enggak. Itu hanya pikirannya si Gemini doang. Oh, karena Knight of Cups-nya terbalik. Oke, itu terjadi karena di pertengahan bulan apa yang kalian tunggu nggak datang. Oke, terutama dalam hal percintaan. Ada The High Priestess, wisdom, kebijaksanaan diperlukan untuk kalian. Jadi kalau kalian memang berhasil mengendalikan kehidupan kalian dengan bijaksana, apa yang menjadi kekhawatiran kalian di pertengahan bulan Juni itu bisa diselesaikan, bisa kalian jalanin dengan smooth aja kok. Oke.
Lanjut dengan masih di pertengahan bulan Juni, tapi mulai agak ke akhir-akhir minggu. Jadi ini kayak minggu ketiga gitulah ya. Beberapa hal memang tidak tercapai ya. Ini Six of Wands-nya terbalik. Beberapa hal yang menjadi goal kalian entah di karir keuangan dan bisnis maupun personal life, percintaan gitu nggak tercapai. Kenapa nggak tercapainya? Nah, ada Two of Wands. Karena mungkin ya visi misi yang kalian jalankan itu tidak selaras dengan sekitar atau tidak sesuai dengan apa yang sedang menjadi karma kehidupan kalian atau apa yang sedang kalian jalani. Maksudnya gini, goal kalian tuh ke arah mana, ke situ. Ini contoh doang. Situ, tapi ternyata sebenarnya itu bukanlah masa depan kalian. Jadi memang harus ada hal lain yang perlu dipikirkan oleh Gemini, makanya nggak berhasil ya kan. Perlu kerjasama, iya perlu kerjasama dengan semesta sih terutama ya. Oke, kelanjutannya potensial. Banyak potensi-potensi tetap aja walaupun yang itu yang kalian tuju tidak berhasil Gemini, tapi masih ada potensi lain, masih ada potensi untuk mendapatkan kesuksesan, tapi bukan yang itu gitu ya. Oke, lanjut masih di minggu ketiga atau menuju ke akhir bulan Juni ini kondisi keuangan malah stabil ya. Kalau karir keuangan dan bisnisnya stabil, kalian masih bisa menjalankan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya sih ya. Kemudian bisa mengatasi lah kalau ada masalah keuangan, jadi nggak usah terlalu khawatir. Oh, dikasih banyak opsi soalnya. Ini kalau karir keuangan dan bisnis banyak kesempatan nih, banyak pilihan. Kalian pilih yang terbaik aja ya. Kita semua bertanggung jawab atas diri kita masing-masing kan. Jadi banyak pilihan, so pilih yang terbaik saja Gemini. Pesannya seperti itu. Oke, kemudian nah kan tadi saya bicara tentang bekerja sama dengan orang lain, partnership. Ya, Two of Cups-nya datang. Enggak ya, baru satu kali ini ya. Oke, partnership, berpartner. Memang itu yang diperlukan. Karena kalian mungkin sudah mulai menyadari bahwa bekerja sendiri itu tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Dan ketika kalian mulai bekerja sama dengan sekitar kalian, dan kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingin yang sebelumnya ya. Dibandingkan minggu sebelumnya. Kartu terakhir. Di akhir bulan Juni ada kesedihan mengenai karir keuangan dan bisnis, entah apa. Mungkin ada hal-hal yang kurang baik yang membuat kalian merasa tersisihkan. Karena mungkin kalau saya lihat di sini ya nggak sinergi aja sih, tidak sesuai dengan si Gemini itu sendiri, bukan 100% salahnya si Gemini. Karena bisa aja kan kalian sudah melakukan yang terbaik, tapi sekitar kalian tidak bisa dijadikan partner ya kan. Ya perlu dipikirkan untuk mencari partner lain yang lebih sesuai, sebenarnya begitu. Nine of Wands. Nah, di sini kelihatan banget kalau keadaan memburuk ya di akhir bulan Juni, yang harus kalian lakukan bukan menarik diri ya, my dear Gemini. Karena kalau kalian menarik diri malah nggak menyelesaikan masalah. Yang perlu kalian lakukan ya perbaiki gitu ya. Perbaiki apa yang harus diperbaiki. Jadi ya kedepannya setelah bulan Juni, bulan Juli dan seterusnya itu bisa menjadi lebih baik. Tadi juga ada wisdom ya, kebijaksanaan. Bisa kalian dapatkan semua yang kalian impikan kalau kalian bijaksana terhadap diri kalian sendiri ya. Yang terakhir kekuatan, stability, the strength ya. Walaupun di akhir bulan Juni itu ada sedikit goncangan kecil di bidang karir keuangan dan bisnis, tapi tetap stabil, tapi tetap kalian bisa masih berada di posisi yang baik. Kenapa? Karena kalian itu tadi bertanggung jawab atas apa yang terjadi di kehidupan kalian. Jadi nggak usah nyalahin semesta, nggak usah nyalahin orang lain, tapi kalian tetap berada di posisi yang ya udah, itu apa yang harus kalian lakukan ya lakukan sesuai porsi kalian aja gitu loh Gemini.
Menurut saya bacaan Gemini bulan ini cukup baik, nggak jelek-jelek amat, kayak ada naik turunnya tapi nggak terlalu tajam. Ya tinggal ikutin alurnya aja Gemini, dan seperti yang saya bilang di depan, Gemini dianugerahi sesuatu hal yang luar biasa, yaitu bisa switch ya, bisa pindah dengan seketika mengikuti apa yang terjadi di sekeliling kalian. Misalnya ada kejadian apa terus kalian langsung tahu, oh iya ya, kayaknya saya salah bertindak nih, harusnya saya seperti itu gitu ya. Bisalah, ini adalah general reading, jadi saya susah bilang secara detail ya. Tapi setidaknya seperti itu ya Gemini. Oke, sekarang pertanyakan satu hal dan saya akan jawab dengan yes or no. Sudah ditanyakan pertanyaannya, jawabannya adalah yes. The word yes. Udah, kan saya bilang bukannya jelek bulan bulan Juni ini bagus kok. Bahkan kalian, ya nggak semua sih, tapi sebagian besar dari kalian akan mendapatkan hadiah dari semesta untuk hadiah ulang tahun kalian. Ya, Gemini. Oh iya, apa yang harus what is that? Apa yang harus di healing dari Gemini di bulan Juni? Coba kita lihat. Have faith, ya sudah, percaya saja, punya keimanan. Pilih ya keimanannya, jangan abu-abu. Pilih keimanan kalian ya, ini yang perlu di healing ya. Pilih yang sesuai aja dengan kalian gitu. Banyak kok yang bisa dipilih, asal jangan nggak punya iman sama sekali gitu. Jadi tetap punya iman apapun itu yang menjadi kepercayaan kalian, agama dan kepercayaan kalian. Tapi pilih yang benar dan lakukan dengan benar gitu. Oke, kemudian pesan dari Angels Guide Oracle Card, Intuition and Download. Intuisi dari tadi pertama juga udah ada kata-kata ini, intuisi kalian diperlukan. Makanya kan saya bilang ini untuk yang ketiga kali ya, udah dapat payung cantik nih. Kalian dianugerahi kemampuan untuk switch ya, untuk berpindah dari satu keadaan di keadaan lain, atau dari satu sikap ke sikap lain. Dan itu tidak lain dan tidak bukan ketika kalian mendownload intuisi kalian. Jadi pesannya dari Angels Guide, ayo Gemini, download si intuisi kalian supaya kalian bisa match dengan keadaan, jadi nggak terlalu terpuruk. Kalau saya lihat di kartunya sih, sebagian dari kalian bisa menghadapi segala situasi apapun itu karena ya itu kemampuan kalian tadi gitu ya. Jadi your superpower itu yang bisa kalian gunakan di bulan Juni menghadapi tadi peristiwa-peristiwa yang sudah saya sebutkan di bacaan. Oke, terakhir dari Monology Oracle Card, pesan untuk kalian. Work through your fear. Apapun ketakutan kalian, jangan mundur ya. Tetap terus berpegang teguh bahwa kalian ini punya prinsip nih. Ayo kita lanjutkan. Di tengah jalan kalau harus berganti haluan atau harus switch ke arah yang berbeda, lakukan saja karena kalian mampu. Oke, so my dear Gemini, itu bacaan untuk bulan Juni bagi kalian semua. Happy birthday Gemini, selamat ulang tahun ya. Untuk kalian dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Kita ketemu lagi kapan-kapan pada saat saya bisa membuat bacaan. Salam light angel and love, and bye-bye.